Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Julia Rahmi dari SMK Negeri 1 Jenib, CGP Angkatan 7, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Dengan pengajar praktik Ibu Ermawati dan fasilitator Ibu Umi Masruroh. Tujuan dari pembelajaran modul ini, CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Berikut ini praktik mandiri yang kami lakukan pada modul 2.3.A.6, yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dan inilah formasi praktik percakapan coaching yang kami lakukan. Berikut ini persembahan rangkaian percakapan yang kami rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Biren akan menampilkan kegiatan pembelajaran modul 2.3 tentang coaching supervisi pendidikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ingin melakukan observasi dengan saya Julia Rahmis di sini berperan sebagai observer. Saya CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Jenib, Kabupaten Biren, dengan PP Ibu Ermawati dan pendamping Ibu Umi Masruroh. Dan perkenalkan teman saya Herianto, berasal dari SMK Negeri 1 Jenib. Di sini saya berperan sebagai coach dengan fasilitator Bapak Agus Riswandi dan pengajar praktik Ibu Rina Afrina. Dan nama saya Cut Ayu ini. Saya berasal dari UPTD SMP Negeri 1 Jenib dan saya calon guru penggerak Angkatan 7 dengan pengajar praktik Ibu Ermawati serta fasilitator Ibu Umi Masruroh. Demikianlah perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ito. Waalaikumsalam Bu Julia. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu Julia, sehat. Alhamdulillah kalau demikian. Jadi dengar-dengar hari ini Bapak akan melakukan coaching ya? Iya benar Bu Julia. Dengan siapa kalau boleh saya tahu? Kebetulan nanti saya coachingnya itu ada Bu Cut Ai dari UPTD SMP Negeri 1 Jenib. Kebetulan teman sejawat kita guru. Jadi semoga berjalan lancar ya. Insya Allah Bu, amin. Terima kasih Bu Julia. Jadi gini Pak, sebelum melakukan coaching, apa yang udah Bapak persiapkan? Baik Bu, sebelum saya melaksanakan coaching ini, saya terlebih dahulu sudah berkomunikasi dengan Bu Cut mengenai kegiatan coaching yang akan kami lakukan Bu, seperti itu, dengan cara menyusun jadwalnya terlebih dulu, kemudian menyusun materi yang akan kami sampaikan pada kegiatan coaching tersebut Bu. Berarti jadwalnya sudah terset berarti hari ini ya? Iya Bu, insya Allah hari ini Bu. Dan Bu Cut Ayu pun sudah hadir di sini ya? Iya. Oke Pak, jadi sebelum coaching dimulai nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak. Jadi yang pertama sekali saya ingin menanyakan bagaimana rubrik penilaian yang Bapak gunakan dalam melakukan coaching ini? Baik Bu, jadi nanti di dalam kegiatan coaching yang akan kami lakukan, saya dengan Bu Cut itu akan menerapkan metode Tirta Bu, di mana saya akan nanti menggali terhadap tujuan yang ingin disampaikan oleh coaching, kemudian mencari identifikasi terhadap permasalahan,
kemudian saya akan menanyakan rencana aksi yang beliau akan lakukan pada permasalahan beliau, kemudian mungkin nanti yang terakhir yaitu tanggung jawab atau kegiatan yang akan beliau lakukan Bu, terhadap permasalahan yang ada pada Koci. Seperti itu Bu. Luar biasa. Ini jadi persiapannya sangat matang ya. Insya Allah Bu. Berarti Bapak sudah menyiapkan itu semua sebelum melakukan coaching ini ya? Iya benar Bu. Oke, luar biasa, semangat ya. Jadi yang kedua saya ingin menanyakan ada 3 kompetensi inti coaching. Dari ketiga kompetensi itu bisa Bapak sebutkan dan mana yang ingin Bapak fokuskan? Ya Bu, jadi dari kegiatan coaching yang akan sebentar lagi kami lakukan, itu ada 3 kompetensi inti yang akan kita terapkan. Yang pertama itu adalah present, di mana kehadiran aktif daripada saya selaku coach dan adanya coaching, kemudian mendengarkan secara aktif terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh coaching, kemudian nanti saya akan mengajukan pertanyaan berbobot dengan cara menggali permasalahan yang ada pada Koci Bu Cut seperti itu. Jadi nanti yang akan saya kembangkan yaitu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, sehingga nanti Koci akan secara terbuka, secara bebas untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan akan mencari solusinya seperti itu Bu. Luar biasa. Oke. Baik Pak. Yang ketiga, saya ingin tahu kompetensi inti mana yang ingin Bapak kembangkan. Baik Bu, kompetensi intinya tadi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti saya akan menimbulkan pertanyaan berbobot Bu kepada coach yang akan saya tampilkan nanti Bu, seperti itu. Itu pertanyaan berbobot itu bentuknya seperti apa gitu Pak? Dengan cara menggali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa secara terbuka, secara gamblang coach akan menyampaikan permasalahannya seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak. Jadi itu yang ketiga, dan yang keempat saya ingin tahu indikator ketercapaian dari kompetensi inti yang ingin Bapak kembangkan itu bagaimana? Ya, jadi Bu, seperti yang tadi kita akan menggunakan kata kunci yang timbul dari coach Bu, dengan cara menyampaikan permasalahan, kemudian nanti rencana aksinya, kemudian nanti tanggung jawab terhadap permasalahan yang akan dicapai untuk mencapai solusinya. Mungkin itu Bu. Oke, luar biasa. Jadi persiapannya sangat matang ya Pak Ito ya. Iya Bu. Jadi saya izin Pak untuk menyaksikan percakapan Ibu sebagai coach dengan Bapak. Boleh Pak ya? Boleh Bu, boleh Bu. Terima kasih Bu dulu ya. Terima kasih, semoga berjalan lancar ya. Saya akan tetap di sini. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik saja Pak ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar Bu Cut? Alhamdulillah baik. Baik Bu ya. Tapi kelihatannya agak sedikit ada gangguan ya. Iya. Karena emang saya kemarin kan kayak ada masalah yang harus saya juga ini Bapak. Iya Bu. Masalah saya ini Pak. Jadi kan kemarin saya ada di kelas dulu kan. Di SMP, di kelas 2 SMP. Jadi pada saat saya mengajar itu ada 3 siswa yang mengganggu saya saat mengajar. Dia sering ngelendot, terus jalan-jalan sepanjang ruangan, terus banyak lagi yang dilakukan, kadang-kadang izin ke kamar mandi, ada aja tingkahnya. Yang lagi dia lempar-lempar kertas. Kelas 2 apa Bu ya? Itu kelas 2 kelas 25 SMP 85. Oh, seperti itu Bu ya. Dia khusus memang anak-anak khusus itu banyak semua, mau dipisah dari kelas lain ke kelas itu. Boleh tahu siapa siswanya tuh namanya, mungkin ya 3 tadi yang disampaikan. Namanya itu kan yang pertama Muhammad Khairullah, yang kedua Rozi, yang ketiga Zakashi. Oh gitu Bu ya. Jadi kan untuk selanjutnya mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Bu, untuk langkah yang sudah Ibu buat untuk mengatasi ketiga anak-anak ini, untuk ini apa yang Bu sudah lakukan?
Kalau untuk langkah-langkahnya belum pernah saya lakukan apa-apa Pak, paling saya marahin, Iya, iya. tapi tetap begitu, saya tegur, udah saya lapor ke guru BK, juga nggak berubah Pak, masih begitu aja dia. Berarti kalau kita melakukan proses marah mungkin anak-anak juga tidak melakukan perubahan Bu, ya seperti itu. Walaupun Iya. Ibu mungkin sudah menyampaikan ke pihak yang bersangkutan BP, tapi tindakan BP gimana Bu? Kata BP udah mau berubah, tapi saking saya tetap aja dia masih melendot aja, masih ini juga lempar-lempar kertas. Nah, kira-kira menurut Ibu yang menjadi pikiran Ibu, kira-kira apa penyebab anak yang 3 ini seperti itu kelakuannya, suka mengganggu aktivitas Ibu di dalam kelas? Sampai sini ya belum terpikir, tapi teringat juga sih mungkin pembelajaran saya yang kurang menarik kadang ya buat mereka, atau karena saya tidak melakukan metode-metode baru. Metode baru ya. Jadi kalau seperti itu kira-kira ada nggak yang maksudnya yang akan Ibu buat untuk supaya anak-anak ini tertarik kepada Ibu dengan metode-metode pelajaran yang akan Ibu terapkan mungkin Bu? Tidak terpikir kemarin ya, padahal kan saya belum melakukan pendekatan apapun dengan siswa. Jadi mungkin saya kedepannya akan membuat pendekatan dulu Pak dengan siswa tersebut. Mungkin pendekatannya sudah Ibu lakukan dari hati ke hati atau belum Bu ya? Belum. Kira-kira apa yang akan dalam waktu yang dekat ini yang bisa Ibu lakukan mungkin? Iya, insya Allah nanti dalam minggu pertama masuk sekolah saya akan coba melakukan metode pengajaran yang lebih baik lagi, dan saya akan coba melakukan pendekatan dengan siswa juga. Itu yang baru kepikir di saya Pak, dan mungkin saya harus memahami karakter mereka atau latar belakang keluarga mereka. Itu rencana saya ke depan Pak. Jadi mungkin yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu ini kan aksi nyatanya mungkin nanti Ibu akan mungkin yang mencari informasi terlebih dahulu seperti itu Bu ya, baru nanti Ibu melakukan pendekatan apa yang akan Ibu lakukan terhadap ketiga siswa ini Bu ya, seperti itu. Mudah-mudahan dengan harapan dengan apa yang Ibu lakukan, saya sangat setuju dengan apa yang Ibu sudah ingin lakukan. Mudah-mudahan apa yang bisa Ibu lakukan pada hari ini bisa berjalan Bu ya. Ya, insya Allah Pak. Terima kasih Pak. Ya, semoga harapan anak-anaknya bisa berubah lah Bu, harapan saya seperti itu. Saya berharap juga begitu. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Bu Cut. Semoga ada perubahan. Baik, terima kasih. Baik, sudah selesai Pak ya? Ya Bu, alhamdulillah Bu sudah selesai kita lakukan proses coachingnya hari ini. Seperti itu Bu. Luar biasa ya dari hasil pengamatan saya, proses coaching antara Bapak dengan coaching. Ya, terima kasih Bu Julia. Bagaimana perasaan Bapak? Perasaannya mungkin dari saya sendiri selaku coach, karena mungkin kalau perasaannya itu mungkin yang berdampak itu pada coach sendiri Bu ya, karena kalau saya kan hanya mencoba bertanya, kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian kan dari coach itu dia bercerita secara terbuka kan seperti itu, kemudian dia mampu mencari solusi, dan alhamdulillah dengan kegiatan hari ini kan apa yang menjadi permasalahan dari Bu Cut selaku coach itu kan bisa teratasi Bu, walaupun emang belum dilaksanakan seperti itu, tapi intinya Bu Cut sudah punya kegiatan Bu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari masalah yang ada pada Bu Cut seperti itu terhadap siswanya Bu, seperti itu Bu. Oke, memang yang sudah saya amati apa yang Bapak lakukan ini memang sangat luar biasa ya. Bapak sudah menjadi seorang coach yang sangat bisa membantu coachingnya. Di sini saya melihat Bapak sudah melakukan semua alur dari Tirta, yaitu Bapak sudah mengetahui apa tujuan dari coach Bapak. Kemudian Bapak sudah dapat mengidentifikasi masalah sedetil mungkin, dan Bapak bisa melakukan rencana aksi ke depan itu coach maunya seperti apa. Alhamdulillah ya. Dan Bapak juga sudah bisa menerapkan bagaimana bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan coach itu seperti apa. Iya Bu.
Dan di sini saya bisa melihat coaching bisa mendapatkan solusi dari hasil coaching Bapak tadi. Iya benar Bu. Jadi kan tadi mungkin yang sudah kita lakukan antara coach dengan coaching, memang kami tadi menerapkan prosedur tirta Bu, di mana awalnya adalah pihak Bu Cut berjumpa dengan saya ingin menyampaikan tujuan dan maksud pembicaraan yang akan kami bahas seperti itu. Kemudian dengan cara mengidentifikasi permasalahan, kemudian tadi juga sudah kita laksanakan secara terbuka Bu Cut menyampaikan masalah sehingga timbullah suatu tahapan dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada pada Bu Cut seperti itu, dengan cara menyikapi apa yang harus akan Bu Cut buat, kemudian nanti tanggung jawabnya selaku guru. Mungkin sudah disampaikan oleh Bu Cut bahwa Bu Cut akan memanggil berbagai pihak ya, seperti itu, seperti mungkin BK-nya, BP, kemudian orang tua, bahkan tadi disampaikan Bu Cut sebagai tanggung jawabnya adalah Bu Cut juga akan datang ke rumah langsung, home visit seperti itu, untuk mengetahui permasalahan yang ada pada ketiga siswa yang ada di kelas Bu Cut tersebut seperti itu. Itu Bu Julia mungkin yang bisa saya tanggapi terhadap kegiatan hari ini. Ya, luar biasa ya Pak. Jadi di sini Bu Cut sudah bisa menyelesaikan masalahnya, dapat solusinya. Iya benar Bu. Seperti itu ya. Dan di sini saya dapat menyimpulkan percakapan coaching secara keseluruhan ini sudah sangat baik ya. Yang Bapak itu lakukan sudah sangat luar biasa, sudah menerapkan paradigma coaching, yaitu yang pertama sekali Bapak sudah fokus pada coaching yang dikembangkan terus, dan Bapak hadir penuh di sini pada saat proses coachingnya, dan bersikap terbuka ya, dan ingin tahu tentang permasalahan dari coachingnya. Dan di sini saya melihat Bapak juga sudah memiliki kesadaran diri yang kuat di posisi Bapak sebagai seorang coach ya, dan Bapak bisa mampu melihat peluang di masa depan itu seperti apa, dan Bapak bisa memberikan pandangan tersebut kepada coachingnya itu untuk bagaimana ke depannya sebagai rencana aksi dari coaching ke depan. Oke, kemudian di sini saya juga bisa melihat prinsip coaching yang Bapak lakukan, yaitu sudah menerapkan kemitraan di sini. Ya, antara Bapak sebagai coach dengan coachee itu sudah ada kemitraan, yaitu kesetaraan, dan lebih luas seperti teman, tidak ada pembeda, tidak ada jarak, tidak ada pembatas. Alhamdulillah luar biasa yang saya lihat. Kemudian di sini saya juga melihat ada proses kreatif yang Bapak lakukan, yaitu menggali coaching untuk mendapatkan ide baru, sehingga ide tersebut keluar dari coaching. Yang dulunya dia tidak terpikir, sekarang menjadi terpikir untuk melakukannya ke depan bagaimana. Itu luar biasa sekali Pak. Kemudian di sini saya juga bisa melihat potensi Bapak, yaitu Bapak sudah memaksimalkan potensi Bapak sebagai seorang coach ya, dalam memberdayakan rekan sejawat, dan ada tindak lanjut yang ingin dikembangkan ke depan itu bagaimana. Luar biasa dari hasil diskusi antara coach dengan coach yang saya bisa nilai hari ini, dan saya antusias sekali dan sangat plus apa yang sudah Bapak lakukan, dan semoga ini bisa diterapkan ke depan di sekolah untuk Bapak menjadi seorang pengamat, pengawas sekolah atau kepala sekolah ke depan setelah lulus dari guru penggerak. Terima kasih Ibu atas masukan dan sarannya Bu. Oke. Jadi apa yang sudah dilakukan dalam tahapan observer ini itu sudah sesuai dengan alur kita, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada modul 2.3.
3, yaitu dengan tujuan, sudah keluar tujuannya apa, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa. Di sini Bapak sudah melakukan menggali pertanyaan yang berbobot dengan memberikan ide-ide kreatif sehingga keluar permasalahan dari coaching tersebut. Kemudian di sini Bapak juga sudah merencanakan aksi ke depan, rencananya bagaimana untuk rencana aksinya. Dan di sini Bapak sudah menguatkan kepada coaching bagaimana bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang guru untuk mengetahui bagaimana life dari siswa tersebut tidak hanya di sekolah, tetapi juga life-nya di luar sekolah. Jadi itu yang bisa saya simpulkan. Luar biasa, terima kasih untuk proses coachingnya. Cukup sekian dari saya sebagai observer di sini. Terima kasih Bu Julia telah observer kami terhadap kegiatan coaching pada hari ini Bu Julia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepalanya aja yang ngomong. Demikianlah hasil kegiatan pembelajaran pada modul 2.3 tentang coaching supervisi pendidikan, dengan harapan semoga apa yang kami tampilkan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi guru-guru yang ada di sekitaran kita untuk dapat mempelajari metode coaching dengan metode Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.